Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini sahabat-sahabat semuanya? Semoga Anda semuanya menonton video ini selalu sehat ya, dalam kondisi prima luar biasa. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alad dunya darul imtihanat wat tajribat la yamtahinna bihal makhluqat fi hadhil kainat al mawjudat alladzi ja'ala ribatan matinan baina qulubil muslimin fa amara bil ittihad wa naha 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabihil mubin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ya, kakak, abang, adik, ayah, bunda, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Primago yang insya Allah selalu Allah jaga hatinya ya, lembutkan lisannya. Semoga hari ini masih tetap bersemangat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian ya, hari ini adalah hari Rabu ya, salam hari Rabu. Ya, harus semangat terus ya walaupun puasa. Hari Rabu, salam hari Rabu. Tahu itu hari Rabu? Hari Rabu itu adalah rajin menabung amal dan ilmu ya. Rabu rajin menabung, nabung apa? Amal dan ilmu. Semoga apa yang kita lakukan, semoga apa yang kita perbuat ya, amal solih di bulan suci Ramadan ini menjadi catatan kebaikan ya, dan diberikan berlipat-lipat oleh Allah. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin ya. Baik, teman-teman sekalian ya, sebenarnya Allah ingin hidup kita ini mudah, hidup kita ini serba mulus ya, serba enak ya. Tetapi ya manusia itu sendirilah, kita sendirilah yang membuat hidup ini serba rumit, serba susah ya kan. Kenapa? Ya ana inda zoni abdi bi, kata Allah, aku menurut prasangkaan hambaku ya kan. Ketika kita berpikir bahwasanya hidup ini susah ya, maka susah nggak hidupnya? Susah. Ya Allah, hidupku kok gini-gini aja. So bagaimana hidupnya? Ya gitu-gitu aja. Kok aku apa ya, udah usaha, udah tawakal, tapi kok aku miskin-miskin aja. Ya akhirnya itulah yang terjadi gitu. Dan kehidupan kita ini akhirnya itu rusak, itu nggak benar, nggak bagus. Kenapa? Karena pikiran-pikiran kita sendiri. Ana inda zoni abdi bi, kata Allah, aku menurut prasangkaan hambaku. Apa yang kita prasangkakan, maka itu yang dikabulkan oleh Allah. Itu yang menjadi fokusnya, maka itu yang dikabulkan. Bukan hanya ucapan ya, ucapan yang terucap, tapi pikiran yang di benak kita itu menjadi doa dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Nah, sekarang gini teman-teman. Ingin dan fokus itu adalah dua hal yang berbeda ya. Ada orang yang inginnya tuh kaya ya, orang inginnya apa? Kaya, tapi fokusnya miskin. Sini saya kasih contoh ya. Ada orang datang kayak gini, mas saya tuh udah sholat duha, udah sedekah, selanjutnya saya tuh udah kasih apa ya, sumbang ke banyak tempat ya, ke banyak orang miskin, tapi kok saya nggak kaya-kaya, saya miskin-miskin aja. Perhatikan, saya udah sholat duha ya, udah sedekah, udah sholat tahajud, sumbang sana sini, tapi kok saya miskin-miskin aja. Oke ya. Dia udah sedekah, udah sholat duha, udah sholat tahajud, tapi kok saya miskin-miskin aja. Inginnya kaya dengan sholat duhanya, inginnya kaya dengan sholat tahajudnya, tapi di ujung fokusnya apa? Kok saya miskin-miskin aja? Oke, selanjutnya kita sebagai orang dewasa ya. Anda sudah dewasa semua ya. Ya, alhamdulillah umur saya 17 tahun ya. 17 tahun 10 tahun yang lalu. Ya alhamdulillah. Jadi ini teman-teman, kadang kita tuh nggak ngerti ilmunya ya. Bahwasanya anak kecil ya, bagi Anda yang sudah punya anak, kamu yang punya adik gitu loh, mereka itu tidak
di dalam alam bawah sadar mereka itu tidak menerima kata negasi, teman-teman. Tidak menerima kata-kata negasi, ya. Lihat, seperti ini contohnya. Ada seorang ibu datang kepada anaknya. Nak, ya, kamu lagi kumpul-kumpul tuh ya, lagi kumpul-kumpul, terus dia loncat-loncat gitu kan. Nah, jangan loncat-loncat. Hei, jangan loncat-loncat gitu. Kira-kira hasilnya apa? Alhasil apa? Apa yang dilakukan anak itu? Apakah dia berhenti? Enggak, ya. Pengennya kan berhenti, tapi tidak berhenti. Ya kan? Nah, itu sebenarnya pengalaman karena saya pernah menjadi guru TK dan guru SD, itu yang terjadi pada saya. Dan ketika anak-anak di kelas saya menginginkan suasana tenang, ya, suasana damai, suasana tentram di dalam kelas, tapi enggak di kelas anak TK dan SD yang saya ajar dulu, ya. Ketika saya menginginkan damai, tentram, ya, tenang semuanya, woi, diam, jangan ribut. Lihat, perhatikan, saya bilang jangan ribut. Apa yang terjadi? Mereka semakin ribut, ya kan? Jangan loncat, semakin loncat. Kenapa? Karena alam bawah sadar mereka tidak menerima kata negasi. Jangan itu dicoret sama mereka, ya. Jangan itu nggak diterima. Nah, jadi ini, suatu ketika waktu istirahat gitu ya, saya berkumpul sama murid-murid saya yang anak-anak TK sama anak SD. Mereka itu makanannya itu jatuh di lantai. Mereka ambil, tak saya bilang, jangan dimakan. Ya, ketika kata larangan jangan dimakan, maunya sih pengennya nggak dimakan, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dimakan. Nah, sekarang buat teman-teman sekalian ya yang menonton video ini. Sekarang yang menonton video ini, perhatikan baik-baik. Jangan bayangkan es kelapa muda. Jangan bayangin es kelapa muda. Kebayang nggak? Ya, itulah ya, alam bawah sadar kita tidak menerima kata negasi. Jadi fokusnya itu yang di terakhir. Nah, ingin dan fokus itu berbeda. Nah, kalau teman-teman ya, fokusnya apa? Ya udah, langsung aja ke fokusnya. Jadi ada suatu cerita seorang pemuda Skotlandia, dia hijrah ke Amerika dan dia mendapatkan kerjaan sampingan, ya. Dan pada akhirnya dia ditakdirkan menjadi salah satu produsen baja terbesar di Amerika Serikat. After decade, setelah beberapa dekade, ada 43 jutawan itu bekerja di bawahnya. Artinya apa? 43 orang jutawan kaya raya itu bekerja untuk sang pemuda tersebut. Pemuda ini namanya Andrew Carnegie, ya, dari Skotlandia. Nah, artinya ketika ada 43 orang yang bekerja untuknya dan semua orang ini kaya raya, dia jutawan, kira-kira pemuda ini apa? Miliarder, mungkin triliuner lah, seperti itu. Dan pada suatu waktu dia ditanya oleh seseorang, dia bilang sebenarnya, Mr. Andrew, bagaimana cara kamu berurusan dengan orang? Nah, Mr. Andrew ini menjawab, berurusan dengan orang-orang itu seperti menggali emas, katanya. Ya, ketika kamu ingin mendapatkan 1 on emas, maka kamu harus memindahkan, kamu harus menyingkirkan berton-ton tanah atau ton-ton kotoran. Ingat, ketika kamu ingin menggali emas, ya, yang kamu cari apa? Emasnya, bukan tanahnya, bukan kotorannya. Ya, fokusmu apa? Emasnya, bukan kotorannya. Nah, jadi kita terbiasa di kehidupan ini mencari-cari sesuatu yang tidak tepat, yang salah, yang pada akhirnya ketemu aja terus. Kenapa? Karena fokusnya itu, ya kan? Nah, ini pesannya bagus banget. Bahwasanya ketika kita mencari emas, ya fokus kita kan emas, bukan tanah, bukan kotoran yang ada di sekitarnya. Nah, ketahuilah ketika kita ingin mencari satu ons emas, ya, maka kita harus menyingkirkan berapa? Berton-ton tanah, berton-ton kotoran. So, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Primago yang insya Allah rahmati, apa fokusmu? What is your focus?
Kenapa? Karena fokusmu akan menjadi realita. Your focus becomes reality. Ya, kita sih pengennya saya tuh ketemu orang itu baik, tapi ternyata dia tuh orangnya ini itu, ya kan? Udah ketemu aja terus. Kenapa? Fokusnya sudah ke yang lain. Dia fokusnya udah ke yang tidak baik lah. Ya. Jadi memang perlu di sana kita mendalami lagi, menggali lebih dalam, ya, bahwasanya di setiap manusia, di setiap orang itu ada hal yang positif. Di setiap keadaan, di setiap situasi, di setiap kondisi itu ada hal yang positif. Bahkan di saat ini ya saat lockdown ya, ini ada sesuatu yang baik di sini. Ada pesan cintanya Allah di sini. Ya, jadi gini, ketika kita, karena kan orang-orang beriman ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang ajaib ya, itu adalah mereka yang ridho ya, ridho atas takdir Allah ya, yang ridho atas takdir Allah. Gak apa-apa deh saya kaya, yang penting Allah ridho. Gak apa-apa deh saya jadi miliarder, yang penting Allah ridho. Gak apa-apa deh saya menjadi orang yang lebih bermanfaat, yang penting Allah ridho. Jadi teman-teman, gimana sih caranya ya menjadi orang yang ajaib? Ya dapatkan ridho Allah, ya dapatkan ridho Allah. Jadi gini, ketika manusia ingin menciptakan suatu suatu produk, maka misalkan seperti rice cooker, freezer, setrikaan, bahkan setrika ya, kipas angin, air conditioner, AC, motor, bahkan mobil sekalipun, itu ketika diciptakan, dibuat, ada buku petunjuknya, ada buku panduannya. Nah, sekarang ketika sang pencipta menciptakan ciptaannya, ada nggak buku panduannya? Ada ya? Ada. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tadi. Misalkan kita naik motor, ya, kita tidak mengikuti buku panduannya. Bagaimanakah cara mengisi ulang bahan bakar motor? Caranya adalah semprotkan bensin ke rodanya. Kira-kira jalan nggak motornya? Nggak jalan, ya. Kenapa? Karena kita nggak ngikutin panduannya. Akhirnya fungsi dan gunanya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, caranya untuk mengisi bahan bakar motor adalah matikan mesinnya terlebih dahulu, buka joknya, langsung isi dengan bahan bakar. Ya otomatis buka dulu ya tangkinya ya, buka tangkinya, isi bahan bakar, selanjutnya tutup lagi, tutup joknya dan nyalakan, insya Allah jalan. Akhirnya fungsi dan gunanya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, sekarang sebagai manusia, fungsi guna kita apa? Ya, nggak usah jauh-jauh cari-cari kemana kesini, nggak usah. It's not about finding yourself, it's about creating. Ya, kita harus membangun. Membangun jati diri, bukan menemukan jati, tapi membangun jati diri dengan apa? Ya udah, ikut aja panduannya. Ya, panduannya apa? Al-Quran. Ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang insya Allah lembutkan hatinya, ya Allah jaga lisannya, ya teman-teman sekalian. Kenapa sih nasib orang itu berbeda-beda? Nasib orang berbeda-beda. Ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi petinju, ada yang jadi pegulat, ada yang jadi kerja di bank ya, manajer bank dan lain sebagainya. Ada yang jadi pengusaha. Kenapa nasibnya berbeda-beda? Karena karakternya berbeda. Ya kan? Karakternya berbeda. Kenapa karakternya berbeda? Karena kebiasaannya berbeda. Ya, kebiasaan kita berbeda. Ya enggak? Nah, kenapa kebiasaan berbeda? Karena tindakan kita menyikapi sesuatu, menyikapi hal, persoalan, permasalahan yang datang ke kehidupan kita itu juga berbeda. Cara menyikapinya berbeda. Ya kan? Jadi gini teman-teman, Masya Allah ya. Tahu ya Mike Tyson? Tahu Mike Tyson ya? Mike Tyson adalah salah satu guru ya
guru di sanggar tinju di Amerika Serikat. Guru di sanggar tinju. Ya, dia seorang petinju. Bisa teman-teman bayangkan kalau ya Mike Tyson ini dia bekerja di salah satu bank ya, di salah satu menjadi yang nggak usah di bank lah, jadi cleaning service deh. Bisa dibayangkan ya, karakter dia itu apa? Sebagai seorang petinju gitu loh. Kenapa? Kenapa karakter dia kan suka mukul orang. Kenapa? Karena kebiasaannya itu mukul. Jadi bisa dibayangkan ya, dia nggak bakal tahan lama ketika dia menjadi cleaning service. Ketika ada orang yang ngotor, wah ditinju sama dia, puk. Ya kan? Bisa dibayangkan. Nah, jadi apa ya? Karakter itu adalah kebiasaan yang sudah dipupuk sejak lama. Nah, jadi saya mau di sini teman-teman sekalian ya, kita coba mendalami lagi ya kan, kita kaji lebih dalam bagaimana sih ya kan agar nasib kita berbeda. Kita kan mau jadi orang-orang yang ajaib, makhluk yang ajaib. Bagaimana caranya? Oke, setelah tadi karakter ya, nasibnya berbeda. Berarti apa? Karakternya berbeda. Ya kan? Setelah karakter apa tadi? Kebiasaan. Setelah kebiasaan apa? Tindakan. Nah, yang memacu kita untuk bertindak ya, pola sikap kita itu adalah apa? Sesuatu yang tak tampak tapi sangat berdampak. Mind power. Ya, itu adalah pikiran kita. Ya. Nah, ternyata pikiran ini sangat kuat sekali. Kembali lagi tadi, ana inda zoni abdi bi, kata Allah, aku menurut prasangkaan hambaku. Ya kan? Ketika kita ingin ingin sesuatu, maka itu akan terjadi gitu. Itu fokusnya di sana, seperti itu. Nah, ternyata ada yang lebih kuat daripada kekuatan pikiran. Apa itu? Kekuatan perasaan. Karena inilah yang mengatur semua bagaimana pikiran ini akan berpikir. Ya, karena memang pikiran sama ini kadang-kadang nggak nyambung ya, terlalu bertolak belakang. Tapi ketahuilah, ketika hati ini bahagia melakukan sesuatu, kita berpikir itu rasanya seperti bebas sekali lah ya. Ketika hati ini bahagia, berpikirnya enak, berpikirnya mudah ya, mudah dapat mengerjakan sesuatu. Ketika perasaan kita bahagia, yang keluar, yang terucap dari mulut juga bagus, baik-baik saja, berpikirnya juga baik-baik saja. Kita nggak bisa bilang, wah itu bagus, tapi hatinya dongkol, sedih ya, nggak terima, ya nggak bisa. Nah, ternyata ada satu lagi ya, tadi kekuatan pikiran ini juga energi yang akan terpancarkan ya, yang akan menghasilkan sebuah tindakan, selanjutnya kebiasaan, selanjutnya karakter dan nasib ya, dan ada lagi setelah pikiran itu perasaan tadi, ya kan? Dia juga menghasilkan energi yang lebih besar daripada pikiran, dan satu lagi ya, energi yang sangat-sangat menentukan ya, yang sangat-sangat menentukan, yang energi ini sangat dahsyat sekali, yaitu adalah intention. Niatnya apa? Kembali lagi kepada niatnya ya. Niatnya apa? Ya, sesuatu yang tak tampak tapi sangat berdampak. Maka ketika di pesantren dulu ya, apa yang kau cari? Apa yang kau cari ke Gontor? Apa yang kau cari gitu. Dan itu terjawab ketika apa? Ketika terjawab semuanya, ketika kita telah keluar dari sana. Apa yang sudah kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan, ya itulah yang kita cari gitu loh. Teman-teman sekalian ya, alhamdulillah di hari ini ya, hari Rabu ini, semoga dapat diambil ya manfaat kisah cerita yang semoga ini membangkitkan semangat kita lagi ya, untuk terus berpikir dan berasa ya, dan niatnya untuk selalu positif ya. Niatnya baik, insya Allah rasanya baik, pikirannya pun baik. Setelah pikirannya baik, niat baik, perasaan baik, pikiran baik, tindakan baik, kebiasaan baik,
karakter baik, nasibnya pun juga baik. Dan biasanya karena niatnya baik, perasaannya baik, pikirannya baik, ujungnya nasibnya juga baik dan akan menjadi orang-orang yang ajaib. Ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, saya Rian Burhani Sultan, mohon undur diri. I give you energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.